Halo semuanya, nama saya Gilbert Erisandi. Saya bersekolah di SDH Bangka. Hari ini saya ingin merakit PC secara virtual menggunakan aplikasi yang bernama Pelmoon. Saya kelas 8A. Sekarang mari kita merakit PC bersama-sama. Kita mulai dari PSU atau power supply. Nah, power supply ini adalah komponen yang paling penting karena dapat menyalurkan listrik ke semua komponen komputer yang lain. Nah, cara memasangkan power supply ini adalah yang hitam ini harus berada di bawah dan juga ada yang berada di atas. Tetapi aplikasi ini hanya bisa untuk di bawah. Nah, sekarang kita sudah meletakkannya. Dan jangan lupa untuk dikencangkan menggunakan baut. Nah, sekarang kita mengerjakan motherboard. Nah, motherboard ini adalah papan sirkuit elektronik dan fungsi motherboard adalah tempat komponen-komponen komputer. Nah, sekarang kita meletakkan RAM. Nah, RAM adalah peranti keras atau hardware yang ada di dalam komputer. Fungsi RAM adalah tempat penyimpanan berbagai instruksi program. Nah, cara memasangkan RAM seperti ini. Yang 8 ini 44, nah harus berada di depan. Dan kita juga jangan lupa untuk menekan kanan dan kirinya untuk mengencangkannya. Dan kita meletakkan RAM 2. Dan juga harus 8 ini harus berada di depan. Dan jangan lupa untuk dikencangkan juga ya teman-teman ya. Nah, setelah kita meletakkan RAM, kita mengerjakan CPU. Nah, CPU ini memiliki fungsi yaitu menjalankan komputer. Tanpa CPU kita tidak dapat menjalankan komputer atau menggunakan komputer. Nah, cara meletakkannya juga harus kita perhatikan dari ujung dan ujung. Nah, setelah kita meletakkannya juga, kita juga tidak boleh untuk melupakan untuk menutupnya lalu mengunci-nya. Setelah kita meletakkan dan mengunci CPU di dalam itu juga harus memberi thermal paste. Thermal paste fungsinya adalah membantu mengisi celah mikroskopis. Nah, setelah kita mengisi thermal paste, itu juga jangan lupa untuk memasangkan heatsink. Nah, heatsink ini fungsinya adalah memperluas transfer panas dari prosesor. Nah, fungsi di heatsink ini memiliki fan di atasnya. Fungsi fan adalah untuk mendinginkan komponen-komponen pada CPU seperti VGA ya. Setelah kita meletakkannya, kita juga tidak boleh untuk melupakan untuk mengencangkannya. Dan heatsink ini membutuhkan listrik, jadi kita harus memberinya kabel dan meletakkan kabel tersebut. Dan kita lanjut ke section selanjutnya. Nah, cara meletakkan motherboard ini kita harus mematikan ujung dan ujungnya teman-teman ya. Jika salah itu tidak bisa diletakkan. Dan setelah kita letakkan juga, kita juga tidak boleh untuk melupakan untuk membautnya agar kencang. Nah, sekarang kita menggunakan wireless NIC. Fungsi wireless NIC ini adalah alat yang dapat menghubungkan jaringan wireless pada komputer. Kita pasangkan dan juga jangan lupa untuk membautnya. Kita juga meletakkan VGA. Fungsi VGA adalah menerjemahkan keluaran komputer ke monitor. Dan kita juga tidak boleh untuk menekan untuk lupa membautnya. Nah, sekarang adalah NIC. Dan kita juga tidak boleh untuk lupa membautnya. Setelah itu kita lanjut, kita meletakkan harddisk.
Fungsi hard disk ini adalah untuk menyimpan data komputer atau laptop. Nah, hard disk ini adalah hardware ya. Nah, perbedaan hard disk dan SSD itu adalah SSD harganya lebih mahal daripada hard disk, sedangkan hard disk harganya lebih murah daripada SSD. Maksud saya SSD yang lebih mahal daripada hard disk ya teman-teman ya. Nah, cara memasang juga kita tinggal letakkan, lalu jangan lupa untuk membaut kedua sisi. Nah, setelah kita meletakkan hard disk, kita meletakkan optical drive. Fungsi optical drive adalah alat untuk membaca dan menulis data. Nah, cara meletakkan juga sangat gampang. Tinggal letakkan lalu kita bautkan kedua sisinya. Lalu kita meletakkan floppy drive. Fungsi floppy drive adalah alat pembaca dan penyimpan data dari disket. Untuk sekarang, menurut saya floppy drive ini sudah jarang digunakan karena ukuran penyimpanannya kecil. Cara memasang juga sama seperti optical drive, sangat mudah, dan kita juga jangan lupa untuk membaut kedua sisinya. Sekarang kita mengerjakan kabel-kabel ya. Ini adalah kabel. Kita harus memasang juga sesuai dengan kotak-kotak sebelah sini. Dia harus selalu memperhatikan, jika salah itu akan terjadi fatal. Kita masukkan, lalu kita kerja kabel yang lain. Jaringan ya teman-teman ya, mohon maaf sekali. Nah, kita masukkan, lalu kita kerja patah kabel. Jangan lupa untuk mengunci-nya. Sekarang floppy kabel. Harus memperhatikan ini tidak ada itu, jadi kita harus agar tidak terjadi kerusakan ya. Sekarang SATA kabel, kita masukkan sini, lalu ini. Nah, setelah kita mengerjakan semuanya, apakah ada yang kita lupa kerjakan? Aduh, pencet ya teman-teman ya. Mohon maaf, kita ulang kembali.
for player, jadi kita harus mulai kembali. Nah, kita mengerjakan kabel-kabel. Ini SATA kabelnya ke sini juga. Sekarang SATA kabel lofty kabel. Sedangkan sini kita juga harus memperhatikan ini seharusnya sudah ya teman-teman ya, tapi saya bingung kenapa ada yang belum. Jadi kita kerjanya di learn aja ya teman-teman ya, untuk session itunya terakhirnya. Nah, seharusnya kita udah harus mengajarkan section seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal pasang case panelnya agar tidak terjadi debu. Lalu kita jangan lupa untuk menggunakan baut agar terjadi kencang. Saya tidak tahu kenapa tadi di section testnya itu tidak selanjutnya, jadi saya lanjutnya di learn aja ya Pak ya. Jadi mohon maaf tidak tahu hal itu. Nah, ini adalah monitor kabel, kita pasangnya di sini. Kita juga harus memperhatikan ya. Sudah monitor ini warna ungu, jadi kita harus pasang di ungu ya teman-teman ya. Kita harus memperhatikan juga. Nah, setelah ini kita pasang mouse yang berwarna hijau, kita juga harus pasang di sini. Aduh, jaringan nih teman-teman jadi patah-patah ya. Oh, saya lupa memperhatikan, sorry. Oh ya, ini kembali ya teman-teman. Saya lupa memperhatikan, sorry ya. Nah, sekarang kita lanjut ke USB itu di sini ya teman-teman ya. Salah, di sini teman-teman. Aduh, jaringan ini ngelag sekali. Nah, udah teman-teman, tinggal diletakkan. Ini tinggal di sini. Kita saling perhatikan.
itu adalah untuk menerima sinyal wifi guys ya. Dan kabel Ethernet yang warna biru ini juga fungsinya adalah penghubung antara suatu komputer ke komputer lain ke jaringan internet. Nah, kabel USB ini, yang ini fungsinya adalah mentransmisikan data dari perangkat portable luar ke dalam CPU. Nah, fungsi power cable yang ini adalah memberikan daya ke berbagai macam komponen hardware komputer. Nah, kita taruh di atas sini. Kita juga harus saling memperhatikan ya. Ini jadi kita harus di atas. Ya, seperti ini. Nah, setelah kita melakukan itu, sekarang kita sudah selesai mengerjakan merakit PC dan sekarang komponennya sudah bisa nyala. Dan saya sekali lagi minta maaf jika ada saya salah kata, dan mohon maaf juga saya mengerjakan bagian tasnya di run. Soalnya di tesnya itu saya tidak tahu kenapa tiba-tiba tidak bisa ke selanjutnya, seperti yang tadi yang PC ini memasang case ini yang agar case itu bisa agar tidak adanya debu. Saya Gilbert dari SD Bangka mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah nonton.